kita mulai ya untuk market update kita hari ini ya. Jadi saya mau update aja. Kalau teman-teman kemarin kita lihat keputusan suku bunga kan sudah ada ya. Terus habis itu teman-teman bisa lihat ya PCI-nya. PCI itu adalah kalau di Indonesia itu jadi inflasi inti. Inflasi intinya naik ya, naik sehingga ya apa ini ya probabilitas untuk penurunan suku bunga di September itu langsung anjlok. Ya, anjloknya tinggal 40%. Ya luar biasa. Ini tinggal 39%. Tadi masih 40 ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Tinggal 39% akan ada penurunan suku bunga di September. Ya, jadi kalau lihat katalisnya sebenarnya ya penurunan ini dengan price in-nya market yaitu apa kita bisa lihat market seperti mendukung sekali ya. Jadi apa market discount everything. Jadi kalau teman-teman lihat PCI-nya naik setinggi itu, kemudian habis itu marketnya koreksi ya, itu seperti apa ya? Ya kita bilang market discount everything ya. Jadi market itu sudah memperhitungkan itu. Ya PCI ternyata naik tinggi ya, jadi dia akan koreksi. Nah, hari ini sendiri ada namanya NFP. Jadi pengangguran segala macam hari ini ya nih. Ya, tingkat pengangguran dan PMI itu hari ini. Hari ini jam 7.30 ya. Pasti kita lewatin itulah ya. Tapi teman-teman nanti akan lihat ya, kesepakatan yang ada tenaga kerja non pertanian itu yang tercipta itu kemungkinan besar akan dibawa akan dibawa dari bulan kemarin. Jadi ini kalau bulan kemarin 147 ini cuman ada 110 ya. Kita tinggal tunggu aja apakah ada kejutan di situ. Kalau tidak ada, ya tidak ada kejutan ya sudah. Berarti sosok aja kan. Tapi kalau nanti ternyata dibawa kesepakatan 110, nah lu kan lihat apa market akan mempricing lagi untuk itu. Termasuk tingkat pengangguran yang naik. Ya ini market pasti akan mempricing untuk itu. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Trump hari ini ya tentang perang tarif ya kemudian habis itu keadaan ekonomi yang lagi gonjang-ganjing begini ya akhirnya menciptakan pengangguran yang bertambah. Itu semakin membuat The Fed itu ogah turunin suku bunga. Nah, kalau The Fed tidak menurunkan suku bunga, itu sebenarnya juga berbahaya untuk perekonomian. Karena kalau suku bunga terlalu tinggi, itu kan membuat ekonomi ya overheating ya, apalagi dalam keadaan sekarang ya. Apa dengan kata lain kita mau pinjam uang, perusahaan mau pinjam uang untuk ekspansi nggak berani karena suku bunganya tinggi. Kemudian keadaan ekonomi seperti ini. Ya kalau gue pinjam uang ternyata nggak jalan juga, bagaimana gue mau bayar apa utang ini kan? Jadi ya pasti semua tiarap ya. Nah, jadi semakin lama The Fed mempertahankan suku bunga tinggi, ya apa itu sih malakamannya The Fed, Pak ya. Dia akan membuat si perekonomian itu overheating. Ya, overheating ya tinggal tunggu meledak doang. Tetapi kalau dia turunin suku bunga, kemungkinan besar inflasi naik. Nah, lu mau yang mana gitu kan? Jadi untuk sampai sekarang kalau lihat dari data-data yang ada, mungkin September jadi akhirnya mungkin akan tunda lagi nih. Nggak tahu nanti Oktober atau apa gitu kan. Di pasar taruhan, ini ada pasar taruhannya ya. Tapi kita nggak usah sebutin websitenya lah ya. Di pasar taruhan masih mempertaruhkan bahwa The Fed itu mungkin masih akan nurunin sekitar 25 basis point doang di tahun ini. Jadi itu udah di luar ya, udah tidak seperti yang market expect. Market pengennya ya kalau bisa ya lu turunnya agak banyak lah. Nah, cuman ya sekarang kita tinggal melihat data di Agustus. Data di Agustus baru akan keluar di September. Ya, nah kita tinggal melihat seperti apa datanya, termasuk data di bulan Juli kemarin. Itu juga akan keluar di tanggal berapa nih? Tanggal 12 Agustus. Jadi ini adalah tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasi yang masih so-so bagus ya, kita akan tunggu satu lagi adalah PCE. Ya, PCE itu ada di mana ya? PCE mungkin di akhir-akhir bulan ya, di akhir-akhir bulan Agustus ya, sama seperti bulan kemarin lah. Oke, jadi ini data-data untuk bulan ini akan menjadi data yang sangat penting untuk kita bisa perhatikan kira-kira ke depannya itu market akan seperti apa. Apakah dia cuma akan benar seperti tebakan kita bahwa dia cuma akan swing low
Dan ternyata data-data menunjukkan semua baik. Ya, apalagi kan Agustus ini, awal Agustus ini sudah diterapkan tarif baru untuk import kan. Nah, jadi ya data bulan Juli kemarin dan data bulan Agustus ini menjadi penting untuk market kita perhatikan. Ya, jadi kalau dia tidak turun, ya sudahlah. Kalau memang nanti di porto kita ada yang kena trailing stop, ya udah kita keluar dulu. Kita tinggal memperhatikan dua data ini. Ya, jadi data bulan Juli dan data nanti bulan Agustus. Kalau ternyata September tidak menjadi penurunan suku bunga, mungkin ini akan turun lebih jauh lagi. Ya, oke, ya ini update aja ya karena kita udah punya data. Kalau kemarin ya kita cuma bisa bilang mungkin di 38 kah, mungkin di 50, mungkin di 61,8 ya. Penurunan sejauh ini pun itu masih ingat ya, masih tetap struktur struktur pasarnya tetap masih utuh ya. Jadi dia bukan downtrend, bukan ya, tetapi dia masih mencari swing low. Nah, low yang sudah valid itu ada di 6.750 ya 6.750. Jadi kalau itu di break, nah kita tahu bahwa oh ini market udah bubar ya. Selama itu belum di break, maka ya kita masih punya harapan untuk rally ya. Jadi skenario kan di PDF yang saya bagikan di untuk Outlook di Agustus kan kita udah lihat ya. Best skenario-nya dia cuma akan swing ke area 50, 61,8 itu akan jadi best skenario-nya. Kemudian habis itu sudah terjadi rally kembali. Ya, worst skenario-nya ya berarti dia akan tembus di daerah 7 ribuan ya. Ya 6.974 itu mungkin dia akan tembus sampai ke bawah situ. Nah, kalau dia tembus ke bawah kan ini EMA 200 di situ ya. Nah, kalau dia sampai udah berada di bawah EMA 200 ya kita mungkin nggak bisa expect apa-apa gitu ya. Jadi mungkin market akan sideways sampai akhir tahun mungkin juga seperti itu. Karena katalisnya nggak ada. Ya, katalis yang sekarang yang kita tunggu itu kan sebenarnya adalah gongnya itu adalah penurunan suku bunga The Fed. Ini yang dipresin oleh market itu kan ke situ. Oke, ya saya nggak akan bicara mengenai apa lu ini kan cuma digerakkan oleh satu grup saham dan lain sebagainya. Ya, kita lihat global ya. Kalau global itu memang memang mereka sudah rally gitu loh. Jadi artinya ya Indonesia walaupun dia memang disupport oleh satu dua saham untuk kenaikannya, jadi kenaikannya itu masih sejalan dengan global gitu ya. Oke. Sama em, ya, itu kurang lebih ya. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ya. Sama ini. em, Buat teman-teman yang di komunitas apa saya kan udah mulai itu ya keluarin PDF-nya ya ya. Nah itu maksudnya itu adalah agar teman-teman tahu gitu kenapa kita beli saham itu, paham ya. Ya kenapa kita beli saham itu, jadi nggak cuman hanya teknikalnya begini dan lain sebagainya itu kan udah eh, kayak sebelah gitu ya. Lalu buy di sini dan lain sebagainya, kita jadi tahu nanti kan di katalis itu kan kita bisa tambahin terus. Ya, kita bisa tambahin. Ini katalisnya terus diupdate gitu ya. Nah, itu akan saya bagikan semua termasuk dari semua watchlist yang ada. Apa dulu dulu saya nggak bikin begitu ya. Ya, artinya kan memang buat konsumsi pribadi saya nggak perlu harus bikin sebagus itu. Ya, cuma kan sekarang kan perlu dibagi ke teman-teman ya. Jadi itu, nah itu pun teman-teman masih bisa koreksi. Jadi itu bukan berarti sesuatu yang akan perfect banget, tidak ya. Nah dari situ teman-teman juga nanti bisa lihat kayak misalnya contoh AMRT. AMRT akhirnya saya keluarin ya. AMRT akhirnya saya keluarin apa untuk kita buy. Jadi sementara udah kita kembalikan AMRT sebagai watchlist. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, itu kan hari ini harusnya masih dalam keadaan kayaknya profit ya. Profitnya cuma nggak tahu banyak ya sudah teman-teman keluar dulu aja. Jadi AMRT kita keluarin. Nah, sama PTPS. Saya udah share belum ya PTPS ya? Saya agak lupa. Ya, nah kalau belum ya nanti nanti saya pasti akan share. Tapi sekalian saya update aja untuk PTPS ya buat teman-teman yang apa yang sudah masuk ke PTPS ya nggak usah berharap dia mungkin akan jadi sebagus TAPG gitu ya.
ya mungkin oke lah, dia mungkin secara profitnya mungkin bisa 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 seperti TAPG, tetapi apa secara story, jadi beberapa hari ini saya kan korek-korek terus kan, yang kita butuhkan itu adalah PTBS kan akan ini pabrik pengolahan CPO-nya itu akan mungkin akan beroperasi di semester ini ya, semester 2 2025. Jadi ya bulan-bulan ini udah pasti akan mulai beroperasi. Jadi market kelihatannya udah mempricing untuk itu. Ya, tetapi mungkin yang saya mau tekankan di sini adalah em, saya mencoba untuk mencari siapa buyernya si PTPS. Nah, di public expose-nya, di di laporan keuangannya itu tidak disebutkan siapa bayarnya. Artinya mereka mungkin tidak punya buyer buyer besar yang bisa melakukan kontrak sama dia gitu. Nah, kalau udah begitu ya saya masih namanya ya kita jadi agak mengambang ya. Kalau tidak ada buyer besar yang membeli produksinya mereka, apakah ini bisa ini ya bisa 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 sustain gitu ya seperti mungkin TAPG dan lain sebagainya. Karena itulah teman-teman butuh update-nya. Ya kita butuh nanti mungkin public expose selanjutnya untuk PTPS gitu ya. Dia keluarin nggak siapa bayar-bayarnya. Mungkin kayak misalnya TAPG kan kita tahu bayar-bayarnya siapa gitu kan. Nah, bayar-bayarnya notabene adalah ya perusahaan sawit yang gede juga gitu. Nah, kalau memang kita udah dapat data seperti itu kan enak ya. Artinya kan mereka punya kontrak ya sehingga ada kesinambungan eh, pemasukan dari pendapatan mereka. Nah, sedangkan kalau sekarang ya yang pergerakan untuk PTBS itu lebih disebabkan oleh market memprice in untuk pabriknya. Ya akan selesai ini kan sudah mulai dari ternyata pabriknya itu sudah mulai dibangun dari 2024 ya. Jadi tahun ini tuh sebenarnya udah harusnya kelar. Ya artinya mulai beroperasi di semester semester 1 2026 atau semester 2 ya. Ini harusnya udah kelar nih. Jadi pergerakan harga si PTPS itu sudah pricing untuk pabrik. Ya kalau kita lihat ya, sudah pricing untuk pabrik. Nah, nextnya apa? Nextnya yang berarti memang kita lihat adalah untuk CPO itu memang sedang sedang trending sekali ya dari B50 katalisnya dari CEPA ya kesepakatan dagang antara em, Uni Eropa dan Indonesia gitu kan. Nah, itu artinya ya buat 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 CPO ini memang memang lagi hype gitu lah ya. Lagi hype. Nah, kalau teman-teman masih pegang TAPG ya sudah itu eh, lanjutkan aja tinggal trailing stop ya. Kalau targetnya sih kita udah lewat. Jadi artinya secara target kita udah selesai untuk si TAPG. Tapi kalau dia masih bisa naik ya sudah teman-teman tinggal ikut aja katalisnya eh, naik 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 terus di. Nah, yang mungkin yang kita sedang mau mencari itu adalah ini hype B50 kan masih tahun depan 2026 kan. Kemudian habis itu September ini akan ada penanda tanganan untuk kesepakatan antara Uni Eropa Indonesia berupa untuk CPO dan lain sebagainya kan. Jadi em, dalam waktu dekat dalam jangka pendek untuk saham-saham sawit itu memang masih masih cukup inilah ya dalam tanda petik masih cukup menarik gitu. Nah, cuman yang mana yang kita mau masuki? Ya nanti pasti saya akan kabarin ke teman-teman kalau saya dapat ya selain mungkin selain kayak PTPS gitu ya. Siapa tahu ada saham yang lain yang mungkin lebih em, apa lebih lebih mirip-mirip dengan si TAPG misalnya kayak gitu ya. Oke, nah untuk yang lain kayak perbankan gitu ya, saya udah kasih ya perbankan itu kan ada dua saham itu tuh. Ya, nah teman-teman bisa lihat secara teknikal kenapa kita memilih dua perbankan itu. Kemudian habis itu kita lihat histori untuk katalisnya, kemudian habis itu eh, apa induk di balik si dua perusahaan itu juga cukup bagus ya. Nah, jadi artinya kalau teman-teman mau buat long term itu juga bisa ya. Karena kalau teman-teman mungkin korek ke dalamnya ya dan bandingkan dengan BBCA yang lama itu agak-agak mirip loh. Ya, agak-agak mirip. Jadi bagaimana BCA dulu sebelum sebesar ini itu ya kurang lebih seperti itu gitu. Ya ini yang kita lihat ya karena itulah makanya kenapa dua saham itu teman-teman perhatikan. Nah, saham yang satunya lagi adalah BPKP.
Nah, untuk BPKP ini mungkin harus harus ini ya, harus teman-teman yang agak agresif yang baru bisa pegang BPKP ya. Kita tahu bahwa NPL-nya itu di atas 10% dan itu adalah NPL yang sebenarnya tidak terlalu bagus untuk kategori sebuah bank yang sehat. Karena itu 10%, karena bank yang sehat itu ternyata harus memiliki NPL itu di bawah 2. Kalau bisa di bawah 2% NPL-nya ya di bawah 2% ya. Itu yang kita lihat ya kategori untuk bank sehat ya. Nah, kalau dia udah di atas 10% ya itu butuh usaha. Di satu sisi betul kalau teman-teman lihat story untuk turn around di BPKP, ya ini benar. Ya, kita memang mau mengincar itu. Cuman untuk saat ini yang kita butuhkan itu adalah terutama untuk teman-teman yang konservatif ya yang tidak tidak apa namanya mungkin tidak begitu sanggup untuk mengikuti keliarannya ini karena itu masih masih butuh beberapa kuartal lagi untuk membuktikan apakah NPL-nya itu bisa turun apa enggak. Nah, NPL ini bisa turun atau tidak ya kalau dia nggak jualin jualin kredit macetnya ya. Nah, kalau dia mau turunin NPL-nya, maka yang dia harus lakukan, jadi dia harus genjot kreditnya. Ya, kreditnya itu harus digenjot tinggi sekali untuk menurunkan level NPL-nya. Paham ya? Kayak misalnya sekarang nih, oke kreditnya misalnya 10T misalnya ya. Dengan 10T itu NPL-nya itu 10%. Jadi artinya dari 10T itu, 1T itu potensi macet kan? Nah, agar dia bisa turunkan menjadi 2%, teman-teman tahu ya, ini dia harus naikin berapa? Bisa naikin sampai 10T, apa 10T lagi bisa bisa sampai 100T ya sekian ya, agar NPL itu benar-benar jadi kecil ya. Jadi apa rasio kreditnya itu naik ya, jumlah kredit yang itunya naik, kemudian habis itu otomatis ya akan NPL-nya akan kelihatan kecil gitu ya. BPKP CEO-nya baru ex CEO DBS mungkin lagi iya betul ya. Makanya kalau teman-teman yang agresif, lu masih bisa stay di situ. Karena potensi turnaround-nya kelihatan banget kok. Di mana mereka walaupun dengan MPL setinggi itu ya, dengan NIM yang masih kecil-kecil begitu, udah mulai untung. Ya, dan itu udah 2 kuartal untung. Jelas itu turnaround banget. Ya, itu jelas turnaround banget. Jadi untuk jangka pendek, memang mungkin akan ada apa, fluktuasi yang liar lah. Karena kalau kita lihat pondasinya, ya nggak kena gitu ya. Apalagi kalau lu mungkin kalau disodorin ke Hong, ngapain lu beli apa, lu mau ngapain lu beli BPKP udah pasti diketahuin punya lah ya kayak gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi kita tahu bahwa apa yang kita mau operasiin sih? Yang kita mau operasiin itu adalah ini turnaround ya. Dan ini potensi untuk menjadi menjadi bank besar itu gede banget. Kenapa? Karena ada induknya. Induknya kita tahu kok Min itu gede banget. Makanya buat teman-teman yang agresif, lu lu bisa bertahan di situ, tapi harus tahu resikonya. Ya, harus tahu resikonya. Nah, buat teman-teman yang konservatif, jangan di situ. Jangan di situ dulu maksudnya. Ya, jangan di situ dulu nanti. Ya, nanti baru lu udah mulai lihat nih apa kreditnya udah mulai naik, NPL-nya mulai turun atau mungkin dia jual-jualin NPL-nya ya. Nanti apa kredit-kredit macetnya dijual-jualin kayak dulu kan dia jual-jualin tuh. Ya, nah dia mulai keluar-keluarin tuh atau diputihkan dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan turun. Ya, tetapi NPL ini nggak boleh naik lagi loh. Karena kalau naik lagi berarti cara dia membagikan kredit itu nggak pas. Paham ya? Ya kalau teman-teman mungkin kredit di BCA ya karena saya pernah KPR, saya pernah kredit di BCA, jadi kita tahu betapa ketatnya. Ya, betapa ketatnya. Begitu jadi kalau misalnya lu udah menjadi nasabah kreditnya BCA, lu bisa dipercaya oleh bank-bank yang lain. Ya dengan gampangnya lu masuk ke bank-bank yang lain gitu. Ya, nah kita mau lihat BPKP itu bisa menerapkan hal kayak gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah bandingin dengan BCA lah. Lu bandingin dengan OCBC atau CIMB. Itu dua itu aja nih, BNGA atau si NSP. Lu bandingin dua itu, makanya kenapa kita cuma bandingin tiga perusahaan, tiga bank ini. Jadi buat lu yang mau long term, lu bisa ambil dua bank ini. Tetapi buat teman-teman yang agresif, yang mau mengambil itu ya,
kita bilang apa ya, mengambil peluang pada saat dia masih di bawah. Tapi ini benar-benar harus uang dingin sekali ya untuk BPKP ya. Nah, lu bisa tetap bertahan di BPKP. Karena ya kita lihat memang perbaikannya sudah ini kok, sudah jauh lah, udah lebih lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sudah jauh lebih baik lah. Nah, cuman yang jadi masalah adalah data-datanya yang belum cocok aja nih, ya belum cocok gitu. Oke, ya, tapi ini teman-teman bisa perhatikan, tetap bisa perhatikan. Buat teman-teman agresif ya silakan. Dan uangnya benar-benar harus dingin ya untuk di BPKP ya. Tapi kalau teman-teman melihat bahwa apa yang lain, ya kita bisa lihat yang lain. Oke, ya. Nah, Pak Andi nanti bisa baca deh. Itu kan saya udah ituin. Secara fundamental mana yang lebih baik, BNG atau NISP? Ya, kalau lihat dari sekarang, em, apa BNGA maupun NISP. Kalau saya sih apa ya? Jangan tanya pendapat saya lah ya. Tapi kalau teman-teman lihat datanya, jauh lebih enak NISP. Cuman ya dia liquidnya eh, liquidnya lebih liquid lagi kan daripada BNGA gitu ya. Teman-teman tinggal tinggal perhatikan aja itu nanti teman-teman bisa baca deh. Saya udah kasih itunya kok PDF-nya kan. Ya, oke. Terus habis itu kita lihat dulu sebentar. Apa? BBB minus 6. Saya kayak kita ini kan itu ya. BBB bank digital kan? Udahlah. Ya, Fore juga saya udah bagi di situ, Pak. Ya, Fore saya udah bagi juga di situ. eh nanti dibaca dulu aja, Pak. Ya, ini India sama Pegas coba kita lihat ya. India sama Pegas. India yang saya belum bagi ya, saya belum share ya. Nanti mungkin habis itu ya, habis besok ya. Ini kenapa gap down? Karena memang kita mau nunggu India juga masih di daerah bawah kan. Ya, pergerakannya sebenarnya juga belum kok. Sebentar ya, India. Nih. Ya, Indi, ya kita memang masih mau tunggu di daerah bawah. Nah, ini kalau bisa dia sampai ke 1.200 lah. Ya, nah Indi itu kan masalahnya gini. Dia kan baru saja apa ya, switching kan. Ya, switching dari em, apa main apa batu baranya ya batu bara ke EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, EBT ini kan butuh proses. Ya, salah satu katalis untuk EBT ini saya nggak tahu ya janjinya si Presiden Prabowo itu benar-benar akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Karena dia bilang 2035 itu Indonesia itu akan 100% energi baru terbarukan. Ya, nah ini berarti kan harus digenjot nih. Berarti kan harus ada dana yang begitu besar yang masuk ke dalam EBT. Jadi artinya prospek EBT sampai 2035, ya, nggak usah sampai 2035 lah. Ini sampai masa pemerintahannya Prabowo yang tahun ini aja. Kita tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 4 tahun lagi ya. Jadi kalau sekarang 2025 berarti 2029. Ya kita mau lihat di beberapa tahun ini bagaimana kesananya. Laporan keuangannya udah pasti nggak bagus. Karena kan dia baru pindah ya paling mungkin mungkin teman-teman kalau lihat cash flow apa cash ya cash on hand-nya si ini itu kan gede ya gedenya kenapa karena dia baru jual tambangnya ke Cuan kan ya nah sementara ini ya yang bisnis-bisnis yang EBT-nya segala macam juga masih belum gede-gede sekali gitu rugi udah pasti karena dia memang pemasukannya kan tadinya kan dari batu bara kan nah sekarang kan ya cuman dari ini kan anak-anak perusahaan kan kita udah pernah membahas Indi kan oh waktu itu di Kopdar kalau nggak salah ya jadi ini tunggu dulu ya tunggu di daerah yang kita nanti besok deh besok saya kasih PDF-nya kayaknya saya udah bagi belum ya India kayaknya sih belum ya ya nah jadi maksudnya PDF itu adalah teman-teman jadi lihat ya, ada satu gambaran besar yang mau kita tuju gitu loh. Apa yang mau kita pricing untuk indie misalnya. Ya kalau misalnya oh pricingnya angka-angkanya misalnya di 2026 baru akan ada tambang ini jadi. Kemudian habis itu smelternya di 2026, kemudian habis itu EBT-nya ada energi baru dan terbarukan yang sedang dibangun saat ini mungkin baru akan apa memberikan dampak hasilnya itu di tahun depan.
Kemudian habis itu untuk yang motor listriknya juga kayaknya sosok aja. Nah, kemudian habis itu dia terakhir itu em, sedang mau membuat mobil kan ya, mobil listrik kan. Nah, itu bagaimana? Jadi ini yang kita perhatiin untuk kedepannya gitu. Nah, sedangkan untuk saat ini ya belum belum ada apa-apa. Bahkan kecil banget malah kontribusi anak-anak perusahaannya kepada si indinya sendiri gitu. Dibandingkan dengan batu bara. Apa kalau kalau bandingin batu bara ya udah pasti beda lah. Jadi kalau untuk sekarang kalau dia rugi di Q2 itu wajar. Ya, nah yang kita mau lihat tuh adalah itu tadi. Ya, bagaimana switchingnya dia itu berhasil apa enggak. Ya, ini yang kita update gitu. Oke, itu untuk India. Kemudian habis itu bumi. Sorry. Ini bumi ya. Ini bumi belum masuk sih, Pak. Kita tunggu dia masuk aja. Nah, kondisi untuk kayak bumi, kayak kemarin kita bahas soal PTBA segala macam ya. Bumi mungkin lebih inilah, lebih lebih banyak katalis dibandingkan dengan PTBA. Kalau PTBA kan kemarin tuh teman-teman mungkin tahu ada perusahaan dari Cina lagi yang mau memanfaatkan apa itu gasifikasi untuk batu bara dan itu dia kerjasama sama PTBA. Ya, nah itu teman tinggal tinggal update aja itu kira-kira berhasil atau tidak atau seperti apa atau sudah direalisasikan atau belum ya DME ya. Nah itu tinggal tinggal itu aja. Cuman kalau misalnya teman-teman tahu lah ya kalau misalnya untuk BUMN kadang-kadang agak males ya untuk disimpan lama-lama. Kalau cuma buat trading jangka pendek, oke lah. Nah, tapi sekarang kita bahas bumi. Bumi oke, masa lalunya jelas nggak bagus ya. Udah clear banget lah itu nggak bagus ya. Tapi kita mau lihat bumi yang sekarang dan bumi yang depan. Ya, apa yang terjadi di bumi sekarang? Ya, salah satunya adalah si Salimnya kan. Kita mau lihat si Salimnya aja dulu. Kemudian yang kedua adalah soal harga batu baranya itu sedang naik, ya, sedang ada kemajuan lah. Kalau di bawah 90-an kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan batu bara ya cuman akan equal doang antara cost dengan antara yang dijual gitu ya. Ini cuma equal doang. Kenapa tetap dijual? Kalau nggak dijual ya matilah perusahaannya kan. Jadi dia mau nggak mau tetap harus jual karena ya paling BEP buat bayar operasional dan lain sebagainya. Tapi sekarang harga batu baranya itu udah di atas 100, ya. Harga harga batu baranya itu udah di atas 100. Jadi ya potensi untuk laporan keuangan lebih baik di saham-saham batu bara itu cukup gede. Ya, nah ini ada informasi ya, ada Chengdong. Chengdong itu yang dulu dulu sempat ini ya, sempat sempat apa itu namanya sempat privatisasi ya, sempat mengalihkan utangnya ke saham ya. Ini jualan di reguler. Coba kita lihat bumi. Ini jualan di reguler aja dia nggak turun-turun banget tuh ya volumenya. Tapi volumenya nggak terlalu gede ya. Ya, nah sekarang gini deh ya. Kita lihat dulu nih. Kita tinggal balik ke teknikal kita sama ke katalis kita. Jadi kalau dia udah di daerah ini antara 100 sampai ke 110 ya. Nah, 100 sampai 110 itu tuh ini udah jadi area cicil. Ini sebenarnya saya sedang backtest untuk area 67%. Ya, kenapa? Karena 61,8 saya masih melihat ini terlalu terbuka ya untuk retail ya. Ya. Jadi kalau artinya kalau kita taruh 8% di bawah, itu biasanya pasti kena. Ya, jadi saya sedang mengetes 67%-nya itu kira-kira oke nggak? Ya, nih maksudnya gini nih, 0,67. Nah, ya, jadi kita turun dikit. Ya, jadi kita bisa masuk di daerah 95. Nah, nanti habis itu baru taruh stop loss-nya di bawah. Ya, jadi ini stop loss-nya di bawah, kemudian habis itu maksudnya gini. Nah, ya. Ini 95 stop lossnya di daerah bawah, kemudian habis itu nanti targetnya kita bikin mana dia? Duh, kok nggak keluar?
Oh ini, ya targetnya antara high ini atau di sini, gitu ya 160. Ya buat swing aja. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya nggak terlalu ini ya, saya tuh nggak terlalu optimis untuk batu bara ya. Ya untuk batu baranya saya nggak terlalu optimis. Apalagi kalau lu tahu ya ada satu katalis Presiden Prabowo bilang 2035 itu kita harus 100% EBT. Nah, yang selama ini kan kita jual batu bara kemana? Ke Cina atau ke pembangkit listrik kan? Itu yang gede kan? Nah, kalau 100% udah EBT, batu bara sebenarnya udah nggak kepake gitu. Jadi kalau dia nggak inovasi, ya otomatis ya pasti hilang lah. Tapi ini perlu kita ini ya perlu kita update ya, nggak serta merta. Oh udah ada katalis itu maka semuanya hancur tiarap gitu. Bisa jadi mereka sudah memprice in ya yang gede-gede mungkin sudah keluar dan lain sebagainya kan. Jadi artinya ya untuk yang saham-saham batubara kita pakai buat swing doang. Gitu ya. Ini katalisnya yang sedang kita lihat. Jadi kita nggak bisa bilang oh batu bara nanti mungkin masih bisa 10-20 tahun lagi ke depan. Ya agak 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 ini ya agak susah untuk melihat sampai ke depan itu gitu loh. Ya apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya EBT. Em, Cina juga udah mulai itu kan. Bendungan yang sedang dibikin itu kabarnya itu bisa berapa 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 puluh ribu apa berapa berapa ribu megawatt ya bisa dihasilkan dari bendungan itu saja gitu. Ya, jadi kalau artinya kalau kalau bendungan itu jadi ya ketergantungan untuk batu bara pasti akan mulai berkurang. Ya, nah termasuk di Indonesia juga. Kalau Indonesia ya artinya kalau si Presiden Prabowo benar-benar niatkan dengan kata-katanya dia ya kita mungkin bisa mengurangi ketergantungan batu bara itu akan jauh lebih tinggi itu. Jadi artinya ya kayak PTBA kan mulai gasifikasi, tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi gitu. Dan gasifikasinya itu sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu kan. Salah satu pusat gasifikasinya PTBA kan ada di daerah Palembang situ. Ya dan yang kita lihat tuh ya nggak jalan. Kenapa? Karena ada dari US mundur. Ya kayak apa hampir sama kayak Antam lah. Antam kan JCM mundur, tapi CATL masuk kan. Nah, ini yang si PTBA ini apakah yang Cina itu jadi apa enggak? Kalau dia jadi, ya mungkin ya kita tinggal tinggal update aja ke depannya bagaimana gasifikasinya. Ya, apalagi kalau teknikalnya PTBA kan menarik banget ya, ada gap begitu tingginya gitu. Bisa jadi ada yang pricing di situ. Oke? Oke, teman-teman ya. Saya mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Segini ya. Saya mengupdate teman-teman. Jadi tinggal perhatikan data-data untuk di bulan Juli ini ya, bulan Agustus ini ya, terutama untuk data-data Juli ini awal-awal ini pasti banyak sekali yang fluktuatif kok. Ya, di tanggal 1 itu ada ini hari ini, malam ini ada tingkat pengangguran, upah non non farm payroll-nya, kemudian habis itu PMI-nya kita mau lihat kira-kira Eh, ini kalau nggak sampai 50 berarti kan masih belum ini ya eh, belum belum kontraksi sama sekali gitu loh ya. Nah, kemudian habis itu nanti tanggal 12 ada tingkat inflasi ya. Inflasi ini pasti akan ditunggu oleh banyak orang ya. Karena apa? Karena kita mau lihat dia seperti apa. Nah, terus terakhir kemarin kalau tidak salah ya Trump sudah menandatangani undang-undang di mana stablecoin itu mungkin bisa diperdagangkan dengan seperti surat utang, seperti eh, uang fiat gitu. Ya, nah saya nggak tahu buat teman-teman yang penggiat kripto yang tujuannya kan harusnya kan berlawanan dengan uang fiat ya. Nah, ini udah tanda tanganin kira-kira bagaimana apakah kripto itu akan berubah ya. Itu ya apa bedanya kripto sama uang fiat lagi kalau sampai disamakan bisa dijamin kemudian habis itu dikendalikan oleh bank sentral. Ya, nggak tahu lah si Trump banyak deh. Kan dia punya koin sendiri namanya koin Trump kan. Ya, mentang-mentang dia presiden tinggal bikin aja undang-undang. Ya, ya, tapi ya itu buat teman-teman yang kripto lah. Saya nggak ngerti hal-hal begituan ya. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Buat teman-teman yang itu alumni maupun yang di coaching, kita akan ketemu besok jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi kita perkenalan dulu.
Kemudian habis itu kita mau lihat ya seperti apa coaching ini akan berlangsung ya, bagaimana caranya, habis itu aturannya dan lain sebagainya itu seperti apa kita akan bicarakan besok jam 9 pagi ya. Jadi jangan telat ya teman-teman ya. Karena seperti biasa kalau kita coaching termasuk kayak Zoom, kita nggak pernah nungguin oh udah full baru kita mulai, nggak. Jam 9 mulai. Ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu besok buat yang coaching ya. Sampai ketemu minggu depan buat teman-teman yang lain ya. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.